korban ini ia tu jiwa, ia naruh rahasia. Rahasia itu sebenarnya Nur Muhammad. Ia tu nak kada laulaka ya Muhammad lama akhlakul makhluk. Seandainya tanya ku Muhammad degaga sewa-sewa upakangka. Jadi sini yang ke kuilalan nalino di situ ada Nurun Muhammad. Ia kok kui tahu maka dete rahasia. Ia tu nang kaya sikiri rahasia. Kalau kita buka dalil-dalil tentang sikir, ternyata ada ditemukan kalimat salawat yang berbeda. Kega bentuknya fi'il madhi. Sallallahu ala Muhammad. Dena kada Allahumma sholli. Ya kumakade Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi ya kumakade sallallahu ala Muhammad itu fi'il madi, bentuk lampau. Magi nangka bentuk lampau yang dipakai dalam mahallul qiyam dalam kitab Barasanji. Iya na baca teh kumakade magai nasaba sallallahu ala Muhammad adalah salawat Nur Muhammad. Nasaba de pancaji alimal lahiran nabita napai nurna nasalawat memang malaikae. Maka salawat sebelum jadinya jasad adalah sallallahu ala Muhammad. Jadi mani watak kalimat lahiran nabita napa nabaca malaikat Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur ki marajal lori Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita hadir di tempat yang penuh mubarakah ini untuk padu pai tandra papuji marajata lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid mega protes, bahkan angka makada perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah. Tapi situnganna dena mega alasan wadingi sampai kami. Saya hanya ingin sampaikan satu hal. Maka dayero nareko angka tau jaji anakna pasti Mario. Ya nang katau jaji yang ngana pasti Mario. Nasabak lahir anaknya. Padahal iya ro anakna balut tentu tau DC matu. Deto kan ancajian anak betami. Deto kan apa rasa-rasa minta motonna. Tapi ketika dia lahir, ayah, ibu, nenek semua pasti bergembira. Mario manang, apalagi Nabi tak, manusia yang paling mulia, manusia yang ditempati sininna malaikat emas-salawa, Nabi emas-salawa alori alena, alena passalama umatna melalui syafaatnya. Maka sungguh sangat keterlaluan narekodena syukuru tawe nasaba angkana nabita napakang kapong Allah Ta'ala. Itulah hakikat kita bergembira saat datang bulan Maulid. Peko batewe Mario, salah satu cara yang kita lakukan mengadakan majelis ilmu atau yang dikenal dengan peringatan Maulid mangkalinga ki pacaramah. Alhamdulillah ia wenewe melo ka pangolongan nanigi tahu angkamo kecintaan ya rega angka kasih sayang rilalanna atinna lori nabita napura na singkeru alena rilalanna agama salange masyahada na yakini sahadana, maka orang itu dijamin oleh Rasulullah. Maka dia nabita yang penting masahada umatku na yakini sahadana pasti tam surga. Maka dari sahabat namode na sempajak, maka nabita namode. Jadi yang katu tahu dia na sempajak tapi masahada, maka ia tu tahu ijami tam surga. Demi nak kada nabita langsung tamah imon ripimatu belakangan. Akan tetapi dalam ilmu tauhid duan rupa tahu dena sempajang, angka tahu dena sempajang nasabah nangga isempajangnya dena wajib, maka orang ini dihukumi kafir mutlak, tidak boleh disolati kalau dia meninggal. Tapi nareko iya ro tahu dena sempajang nasabah makutumi ya re ganalai repa, maka orang itu tetap dihukumi Islam
cuma dia orang fasik, tetap disolati kalau dia meninggal. Ia namatu waddilai bantu kunabita dengan mendapatkan syafaat. Dari situlah kalimat wassarafa waddarajata aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi syukur kidi tapi dewa kada aja tak sempajang makadama yang penting mas sahada itawe na yakini sahadana angka jamina puluk nabita, dan itulah keistimewaan umatnya Rasulullah. Cuma ia komas sempajang itawe malomoi ipatama suruga ia topa ropa mulangi peresah. Makanya tidak ada alasan untuk tidak sholat, tapi serahkan sepenuhnya. Nah sebab magai nabita akan memberi syafaat kepada umatnya. Ia ro magai kesalahan napigau. Bahkan 2 tau pandrita makada. Ia mitau lolonga syafaat pula ko nabita. Ia nari itu tau makai ega kesalahan. Termasuk orang yang berdosa besar. Tapi tetap dia adalah orang Islam. Makanya ina tu ampai to motot tariolo para ulama-ulama dulu denang kana peturan no narekoma pangaja iloko deceng tidak pernah mengatakan kafir denang kana kada bid'ah denang kana kada sesat magai nasaba sistem macalo na pake nanti Allah yang memberi hidayah. Dai pacaramai tugasnya hanya sebagai media untuk pelebangi si dia pahang yarega satu syariat dalam masalah-masalah agama, maka ia natu ampai ni kembali hidayah tahu na rekomareng kalinga carama itu tetap Allah. Jadi tugaga kelebihan nostase kecuali Allah yang menurunkan hidayah kepada orang yang mendengarkan dakwah. Jadi aja lalu nang kamakada ya nu mana macarama na mainga tidak. Cuma kami itu tahu si cocok do cilin nah angkat tahu si salah. Nah itu kamakom itu ulu komedi. Tapi angka agak-agak perlu sampaikan maka daya ro tau pandrita tak riolo ulama-ulama dulu tidak berani menyebutkan kalimat kafir, tidak berani menyebutkan kalimat bid'ah karena magai itu rentan mesa tersinggung tahu orang tua dulu pakai istilah pemali. Biasa ki mangkali ngata pemali. Pemali itu bisa haram, wadi makruh, wadi mendatangkan mudarat. Jadi dia nak kada bid'ah, tapi maka dia pemali. Agak nasang, tomato tariolo, pemali, sanre, oko, daun pintu. Ndak boleh bersandar di daun pintu. Pemali. Hah? Dito ka sandre ko do pintu pemali ipak beni sesae isaliwa bola ia kopura ni mak beni aja dipake kecuali dicuci kembali. Pemali matoba tawe matoba kanuku kecuali hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kamana istilah kalinga roto? Iya komelo ki mak guru itu ngangi ternyata istilah pemali ini ada di dalam kitabnya guru tak. Bahkan yang saya sebutkan tadi nasangnya tomatota pemali itu adalah hadis. Hadis. Buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin di bab terakhir 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Ya nang kata pigau ia ruae patapulos sona dale na tatolak. Itu hadis. Yang pertama sandar di daun pintu. Yang kedua membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga ini penting tangkalinga memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kemudian yang keempat menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Yang lulukan iwajuji pakai itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis Pak. Ini hadis
dikutip oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Mega ni makun rin akan na. Mega ni. Hati-hati. Saya tahu Sengkang ini banyak pencari rezeki di pasar. Aja tak ada reke ko makunri dalet tak. Maka namagi je pangalepo rasyang kamangolo de sinalepang. Kemungkinan 8 hal ini kita lakukan. Salah satunya. Yana tu ampai bahkan dalam kitab ianya dijelaskan. Memotong kuku hari Selasa itu penyakit kulit. Hari Rabu itu nakik lasa silele, penyakit menular. Kemudian hari Sabtu itu menolak rezeki selama 40 hari. Hari Minggu itu adalah musibah, balak. Jadi makanya komeki selama Senin, Kamis dengan Jumat. Itu yang paling aman. Biasa toki mangkalinga istilah capuraba. Biasa tau? Mega tau pasali. Dega kedalelena. Kita bisa buka kitabnya Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi. Dalam kitab Kansun Najah was Surur itu ada. Jadi mana sangka kita nak as-so'araba pacapurang rilalanna ulas safar teluratu 20 sabbu abalana paturu pong Allah Ta'ala pori langie kalau dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia, dan bala itu berjalan selama 1 tahun. Turunnya kapan? Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naruyasa capuaraba, tapi cik dimi ulang denanya manana. Ini penting ditahu. Ada kitabnya, itu kan Sunnah Jawa Surur. Ulama ini Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi, saya lihat literaturnya ternyata luar biasa. 11 tahun di Mesir, 8 tahun di Syria, 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Kudus, kemudian masuk ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Dia menulis 1836 kitab dan diangkat menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Ini ulama hikmah. Jadi itu tomatot teriolo. Ternyata kemungkinan ulama kita dari Sengkang ini ada yang belajar sama beliau langsung. Sehingga ulama dulu itu pakai istilah pemali, sebenarnya itu dari ilmu hikmah. Nah, makanya situngan napa Bu madarika tu saya akhir-akhir ini mulai madarika tak kejena matan repat disanganna tau matot tariolo yang banyak disalahkan. Magi pe nakada pe mali karena dia diseng kada hara gajero, makruh gajero, atau membawa bahaya sehingga ya makada pe mali nawakili tiga-tiganya. Iyo po makokoy magampala de te makada haram, bid'ah, neraka. Padahal masalah yang kita lakukan adalah masalah hukum fikih, bukan tauhid. Nah iya tuh kajian agama telu. Kajian Islam itu yang dibahas masalah-masalah hukum, maka ulamanya dipanggil fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali, dan beberapa mazhab fikih pasti berbeda pendapat tauhid. Dia mungkin sama. Ya ko angka manu nalapoto, na kedo-kedo na paigere. Selama masih bergerak disembeli, menurut Imam Malik halal untuk dimakan, tapi Imam Tasyafi sudah haram. Ya ko angka manu nalapoto na kedo-kedo na paigere, maka itu tetap haram. Prinsip Imam Tasyafi namo de mugere imateto, makalasi menumpai mugere. Nah begitu toh. Kecuali panni nami polo, aja nami polo, dia naji masalah. Tapi ya kuya romanu ya repa uluna, maka dia komunitai bisi di mana tetap dimate. Jadi penyembelihan hanya mengakali, maka tetap bangkai hukumnya. Ya ko Imam Malik tidak. Selama dia bergerak, karena binatang sah disembeli dua. Yang pertama masih hidup, kemudian yang kedua ketika ada bekas disembelihan menetes darah. Ya kupura igere nang kamu darah mitiokoro, berarti itu tetap masih hidup dan sah untuk dimakan. Kayak meta pakai. Yang hati-hati pakai Imam Tasyafi.
ia magalae makanan na pakai mamali daripada mati bawang. Atau sebaliknya, ia ko manuk lopo pakai imam mali, ia ko nak manuk pakai mata sapi. Ini fatwa gado-gado. Ini, tapi ini bahaya Pak Bu. Ada ulama yang mengkaji dalam dunia kontemporer sekarang. Akan asam penyembeli ayam potong di pasar. Ia ko nagere manue, napeta madarunge nasi tandra na mate. Berarti dia bukan sembelihan menyebabkan dia mati, tapi nasabah si tandrai. Maka Imam Malik bisa menghukumi mengatakan itu haram. Nasabah Imam Malik yang terakhir dihitung. Imam Tasyafi tadi yang awal, jadi masih dibolehkan. Itu coba. Ini pikir, ya kau pikir pasti berbeda pendapat, tahu ya? Banyak pendapat. Magai nasabah pun Allah Ta'ala makada walizalika halakahum mako mematokoro pancaji. Disinilah kita harus menerima perbedaan pendapat masalah hukum-hukum agama. Maka anak komeki makutana hukum lari loko ulama fikih, panggilannya namanya fuqaha. Hukumnya berbeda tahu mega. Pakai masker sholat, pakai songkok mas sempajang, pakai jarak sholat, mana itu monroh. Nah pengewangi tahu. Angka makada harus rapat, angka makada boleh dengan jarak 4 hasta. Kemakada yang penting angka mage salin rogi atau ingae, angka makada dua-duanya harus menyentuh. Itu adalah fikih. Ya kau berbeda ki aja tak pengewang. Magai pasti nareko angka ci dicocok tata lolongan apalah. Ya kau saleh tata ti lolongan. Al muhti au al jitihadu lahu ajrun. Ya ko saleh batena tau pandrita malah ketetapan hukum na puramona kaji agama lolongan ngici dia palang. Ya ko saleh, ya ko 7 lolongan ngi 2. Jadi antara 1 atau 2 pahala didapat kalau masalah hukum fikih. Yang kedua, angka C yase tingkatan. Tadi Islam, yang kedua iman. Iya na yasat teologi. Kajian ulamanya dipanggil dengan murabbi, bukan fuqaha. Ya ko ahli fikih maka dia fuqaha. Ya ko ahli tauhid maka dia murabbi. Mazhabnya juga ada. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah. Itu terbagi. Nah. Jadi si salah tuh dia nawat di matu lete ya buah, dia nawat di lete. Kajian fikih ditarik ke tauhid. Iya mega makoko pacaramai. Dari salafi masalah hukum fikih dia tarik ke tauhid sehingga ia berbeda pendapat seakan-akan beda agama, beda pilihan seakan-akan kafir. Itu kira waktu Jokowi bersanding si bawa Prabowo seakan-akan Jokowi itu adalah Cina, komunis, PKI. Si sana terpilih Jokowi, masuk Prabowo ke situ, mama komana patwa hilang. Magai karena ini tidak melihat Henry Monroe pikir, Henry Monroe tauhid. Iya mega masalah. Jadi aku mangkalian ki carama tidak boleh ditarik. Dan awat digetang ya hukumnya masuk ke tauhid. Nah sebab magai rancu agama. Engkau payah sena cidi kan tadi kajian Islam, engkau kajian iman, engkau payah sena agak kajian ihsan. Di sini ulamanya dipanggil dengan mursyid. Dan dia terbagi mazhabnya agak angka kadiriyah, angka khalwatiyah, itulah mazhabnya. Di sinilah dikenal dengan tarekat atau tasawuf. Bicara masalah agak masalah adab, dena wad ngadae laigat tetamo ke hukum endak bisa. Hukum ditarik ke adab, tauhid ditarik ke adab pasti keliru. Kekayasan mapak botingi napa mak jama ya nak tak sungkeman bahasa Jawa. Kemudian kita sujud mencium tangan ibu dalam tauhid itu haram kalau ditarik dalam tauhid. Sebab magai tidak boleh sujud selain kepada Allah. Tapi ketika dia ditarik dalam adab berarti sujud di situ adalah penghormatan kepada orang tua. Itu bukan penyembahan, maka itu boleh. Kita coba kira. Cedek bawangi palese manca jiharangi nasabak keliru menempatkan sesuatu. Makumanam itu bu, makumanam itu mak baca dongi angka gagai palenna. Iya ko makadai iya andrewe nasabari wadi nggak salama itu keliru.
Tapi kalau makanan itu untuk dipersiapkan lokotamue, kemudian kita berdoa, mudah-mudahan Allah menerima doanya. Itu adalah masalah doa, beda masalah makan. Tapi ya kuigatangin loko tauhid ya berarti makanan itu sebagai sesajen. Mancuji muslim. Cede bawa lese. Ya na tu namanya mak baca dong haram. Betul. Mereka baca doa haram. Mega mapaci kong kaboting haram, padahal Imam Tasyafi mengatakan al adatu muhakkamah, yaitu ada nareko toga ke hukum agama larangi, maka dia bisa menjadi hukum. Nareko nangga baik masyarakat, maka itu baik menurut agama. Bayangkan ya Pak, itu al adatu muhakkamah. Jadi kong kabudaya tak bu tradisi tak termasuk tradisi maulid nasabak baik, tidak ada larangan dalam agama, silahkan lakukan. Makom itu. Iya kota pahan nih dena nama gampang. Itu kena salah, itu kena haram, itu ketemu dosa. Ini jadi masalah. Ini penting. Makanya ini penting saya wasiatkan. Jadi mesti ibagi memang kedudukannya. Apa namoje tu ini tadi dalam kaitan hukum. Namo tu tak begitu? Watak kali. Toh? Tubuh kasar, boleh kendrai, polok ko tanah. Ini dari tanah. Unsur manusia, air, api, angin, tanah. Maka dah mapi na digagat tanana, makuye. Iya ko angkat lo, ipasibata rigu, napayelek go lakasi. Nai balender, mancaji roti bi. Tak dengi go lakasi tak detuita rigu Manusia ketika menyatu empat unsur, maka lahirlah di situ jasad. Jadi itu unsur tak angka manang. Makanya kayak terbatas. Yang terbatas adalah nafs. Makanya kullu nafsin saikatul maut. Setiap jiwa itu mati. Tapi angka dia nama itu kau tak kalewe. Kega wa nafahtu fihi min ruh, yang ditiupkan oleh Allah, bukan khalikun dena pancaji pengalatalur. Jadi ada ulama sufi itu guru tamakada, kalau dalam tasawuf ini yang ditiupkan oleh Allah itu bukan makhluk. Contohnya begini, angka wae lewerung ditiupkan boleh kenri boleh koya, tapi ditiup masuk lete kagalokoro itu tidak. Tapi apa yang ada di dalam dari saya, begitulah analogi ketika Allah meniupkan ruh kepada manusia. Tapi ingat, ruh itu ditiup kenri, itu ada pada rahasia. Agaknya rahasia, itulah nurun Muhammad. Kenri dan lelene nur Muhammad na yala yolo. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yolo yatu. Yolo nur napa kita. Yana ayat na nur Muhammad. Kada ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, nur cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan, kitab yang nyata. Jadi imondri itu kita Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu belakangan. Kayak yolo nur Muhammad. Dan ya sange nur Muhammad kau tak kalewe, itulah yang disebut manusia dengan rahasia. Yana tu nak kada angka si kiri na rahasia angka si kiri na ruwe, angka si kiri na watakalewe, aga si kiri na watakalewe. La ilaha illallah. Ini yang bersanad. Kita coba kira. Saya ambil langkah sedikit. Mohon maaf Bu, saya tidak lama ceramah. Itu istilahnya mana kenapa si tangan apa? Oh saja. Jadi makie sitonganna ini penting saya sampaikan. Ia sitonganna ini dalam kehidupan ini, ia tu jiwa, ia naruh rahasia. Rahasia itu sebenarnya
Nur Muhammad iyana tu nakada laulaka ya Muhammad lama akhlakul makhluk. Seandainya tanya ku Muhammad degaga sewa-sewa upakangka. Jadi sini na yang kakuilalan nalino di situ ada nurun Muhammad. Ia kokui tahu maka dete rahasia. Iyana tu nang kaya sikiri rahasia. Kalau kita buka dalil-dalil tentang sikir, ternyata ada ditemukan kalimat salawat yang berbeda. Kega bentuknya fi'il madhi. Sallallahu ala Muhammad. Dena kada Allahumma sholli. Ya kumakade Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi ya kumakade sallallahu ala Muhammad itu fi'il madi bentuk lampau. Magi nangka bentuk lampau yang dipakai dalam mahallul qiyam dalam kitab Barasanji. Iya na baca teh kumakade magai nasaba sallallahu ala Muhammad adalah salawat nur Muhammad. Nasaba de panan pancaji alimal lahiran nabita napai nurna nasalawat memang malaikae. Maka salawat sebelum jadinya jasad adalah sallallahu ala Muhammad. Jadi mani watak kalimat lahiran nabita napa nabaca malaikat Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jelasnya ya rumah salawat lauri nabita makai garupana. Tapi salawat yang paling sempurna kata Nabi adalah salawat yang ada pada salat tahayyat terakhir. Pacapuranna di tahayyat toh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidun Majid. Itu dalam hadis Bukhari Muslim. Itu yang paling afdal. Tapi angka sahabat puji-puji lori nabita menyebut namanya Nabi yang agung dan Nabi bergembira karena itu. Yana tu ampai makalat da tuega rupanna salawat termasuk salawati bil qulub salawat dia banyak sekali puji-pujian. Magai karena itu tidak dilarang dalam agama. Ini mana? Kita minta baca. Miki maka Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad silakan. Miki maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad silakan. Miki baca Allahumma sholli ala Muhammadin anabi la ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam silakan. Miki baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat silakan. Memi makada sallallahu ala Muhammad jadi betul. Siapa kan dibaca semakin banyak semakin bagus. Magai ibadah yang paling mulia adalah salawat, bukan solat ya, salawat ibadah. Karena lain nusuk, lain solat. Makanya dalam solat maka inna solati sitongat-tongan nasampajaku wa nusuki dan ibadahku. Ibadah yang paling baik adalah salawat. Magai pede megai pede makanjai. Makanya di bulan Maulid Rabiul Awal kita harus banyak bersalawat. Tapi masalah walau di nabita sambil berjalan baca salawat. Ya komeloki ko dene bilang cukup baca saja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Aja ndak usah dihitung. Ya komeloki malai wirid ya hitung. Mesti bilang ko wirid. Nah sebab wirid ditentukan jumlahnya. Kapan waktunya dibaca? Bisa dibaca sampai 6.666. Itu sudah masuk tarekat, bukan hadis. Tapi engkau sahabat masalah mereka maka Nabi tak mampukah engkau lebih dari itu? Yang mengatakan mampu, Nabi mengatakan lebihkan. Jadi namo itu 24 jam masalah wakil. Ternyata orang yang pernah mimpi ketemu Rasulullah adalah orang yang banyak salawatnya kepada Nabi. Saya baca kisahnya Hujatul Islam Imamul Ghazali. Wattunna nuki kita hiyalumidin. Engkau murid nama kutana. Ya sih. Kenapa magi nang kau kilalan na kita tahiyalumidin ini may galada hadesa dina kana rampi to pandrita liang betungan na pertanyakan ikadudukan na ternyata ka hadesa malamnya ternyata ka hadis dhaifi ya magi nang ka hadesa ko dina kana rampi ulama lenge degago ko kita lenge agana Imamul Ghazali saya tidak menulis satupun hadis dalam kitab Hiyalimiddin kecuali saya sudah hadapkan langsung kepada Nabi. Jadi pura pi pangulok ko Nabi tamak kada manas sagay di pawi ya Rasulullah nanti Nabi mengatakan iya napalawuki itu hadisa. Jadi ya roto pandriterio ya kumamemis sang hadisa asa atau de langsung ko Nabi ta na pangulok ko manipi si runtuk Nabi ta.
yo potawe makokoe nang kalinga minamaka raja ewanam lemah doib. Nah ini yang banyak. Makanya ya kita naik apa bu hadis malam magah kada dirisang itanya ka ahli hadis, karena yang tahu lemah tidak lemah itu ahli hadis. Iya kok komileto pe cukuki belum tentu. Makanya Imam Tasyafi mengatakan jangan sekali-kali mengatakan, berani mengatakan degaga dan lelena kecuali engkau sudah membaca 600.000 hadis Nabi. Ya kau pura ni membaca 600 sebuah hadis Nabi ta wadino maka degaga dan lelena karena kau sudah membaca dalil. Tapi ya kau siratu mi membaca maka degaga dan lelena ya nanti asa tahu pusa nampak te pusa. Nah, ini adik-adikku yang di Asadia harus banyak. Sekarang ada yang mudah, bisa kita mengambil 9 kitab hadis di Google, itu ada Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Nasai, Tirmizi, di situ ada. Jadi langsung nomor satu semua, itu nomor 2 semua, itu bagus. Jadi makokwa mak gure pak kutubi melikita yang ensiklopedia hadis Nabi itu yang 600.000 hadis Nabi di dalamnya itu harganya 8.700.000, 28 jilid. Itu sih di meter si tengah. Ya. Itu 8 juta lebih. Melo pada linda motor baru cibi. Kalau kita ambil di Google cukup punya data hanya 24 MB. Nah, itu harganya tidak cukup 500 rupiah. Bayangkan ini teknologi makoko Pak. Jadi mudah sekali anak-anak kita belajar makoko. Banyaklah membaca. Nah, cuma masalah harus bersanad juga ilmunya. Makanya kau tahu pandrita pole, angka pole Jawa, termasuk guru tak kemarin datang ke Sengkang, Habib Makkah, mursyid tarekat Khalwati Yusufi Al-Makassari. Itu datang ke Sengkang. Beliau itu adalah mursyid tarekat dan ulama. Di Sengkang ini engkau guru tak ada guru tak di sini yang luar biasa dan itu diakui dan masih hidup menyambung sanad. Anak-anak yang di Asadia magi nih suruh anak etamu kok Asadia masih sekolah karena guru tak saada nyambung sanadnya dengan Rasulullah dan mengajar di Asadia Sengkang ini pernah tinggal di sini dan bersanad ke murid-muridnya. Jadi anak-anak yang belajar di Asadia ilmunya itu bersanad tembus ke Rasulullah. Mereka itu tahu dia paham. Nah sama guru tak Haji Asad yang belajar di Mekah langsung belajar, sahabat mengajarkan kepada tabiin, tabiin turun ke tabiin, kemudian turun lagi ke bawah, kemudian disitulah guru belajar. Nah datang ke Sulawesi Selatan, masuk ke Wajo, tinggal mendirikan pesantren Asadia, kemudian mengajar murid-muridnya di sini banyak yang sukses, ulama bahkan seluruh Indonesia. Di mana kita cari di situ ada Lumia Sadia. Magai barakat na gurutta, tapi sekarang anak-anak kita denawat dilalai. Magai nasabah itu sanad jangan sampai terputus. Ilmu anak-anak kita di sini tembus ke Nabi. Tapi ada kekurangan, nah dia tidak menyambung energi. Itu yang banyak. Kaya sadena sambung energi, magi lampu ya Pak Bu, natuwa kilala masigi. Padahal pusatnya ada di Bakaru. Tahu? Pusat listrik angka ko Bakaru, tapi mana kau Sengkang ipatuo? Kenapa? Karena ada jalur yang tembus dari Bakaru sampai ke Sengkang. Energi yang masuk itu adalah strong. Makanya anak-anak Asadia harus mengirim patih runtut sampai ke guru tak Haji Asad supaya dia mendapat energi itu. Iya kodena pakai ero den ule lolonga berkah. Saya kasih tahu memang itu kuncinya kalau mau dapat berkah. Niga guru tapak guru ki makokoe, kemudian siapa gurunya yang mengajar, kemudian siapa gurunya tembus ke guru tak ada, kirimkan Fatihah itu bersanad ke situ. Maka jalurnya itu akan nyambung. Apa iya kau terputus sih? Mohon maaf, pasti berkah nanti. Itu mudah. Ya penting disampaikan ini ilmu sebenarnya Pak, ini ilmu tasawuf, cuma jarang orang amalkan. Mengirimkan pate kepada orang meninggal. Makanya guru ta Profesor Dr. Nasarudin Umar aga nasan ya kong katau panrita nasa ngalena nade pagaga tau mate guruna tanya pa ulama itu ustaz mo pa
Itu. Maka ya setahu mati guruna, bermimpi ketemu guru tasada, bermimpi ketemu guru yang sudah wafat, maka dia mengajarkan ilmu. Itulah namanya ilmu yang didapat dari orang yang meninggal, dan itu hal biasa di kalangan ulama. Nah, ini penting. Namun ibu-ibu ini kan alumni Sadia, mereka cuma kadang terputus. Makanya kendro-kendro kilo loki katopan rita rentut runtuk kiburuna, kirimkan Fatihah kemudian berdoa. Sampai sanad kirim ke Rasulullah, kiringan Fatihah Nabi. Saya tadi di awal langsung mengatakan ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Sesekali kita kirimkan Fatihah Rasulullah. Iya tomatot tadi Allah. Karena makanya Nabi ini sunnah bu, jangan tidur kecuali membaca suratul Fatihah 4 kali. Akasiata baca Fatihah komeki matinro? 1 kali, tambah lagi 3. 1 kali kepada Rasulullah, 1 kali ke ibu bapak, 1 kali kepada muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, kemudian 1 kali untuk diri kita, anak kita dan keluarga kita. Itu pas 4 kali. Siagaikan nasal lengaroni salam makunrai mukmin laki-laki mukmin perempuan ya ku 50 juta kilalan nalino ya rikiring Fatihah barakat na rewalo kuridi. Pak ya kuidi mememilo do makoko marajin ni. Magai mega di dosa, mega di panghalang, makanan belum tentu bersih, kemudian wad dijaji deni pasusakana, pacicerangi sempaja dena makanja, jauh dari kehusuan, mega di dosa pigau, mega di anu makaleliangi jama, doa mo ko dijaji mabela, maka magai harapkan doanya malaikat. Makom itu Pak. Ya kodena yero doanya anak kecil yang belum balik suruh milodong, kemudian kita makami magai anak kecil yang belum balik itu waliullah ijabah doanya magai nasabak lega dosana. Hukum itu. Jadi ulama itu cari cara pikir carana nawat di malolongan. Nah kira itu penting. Kemudian saya kembali ya Nabi Muhammad SAW diperingati hari kelahirannya bukan kematiannya. Ya kau tahu tuh, kau tahu ulama kita agak amat ya kan itu haul 1 tahun kematian Gus Dur, kematiannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kematiannya Ki Ahmad Dahlan, makanya dikatakan haul 1 tahun kematiannya. Magina tuli amat yangan nami peringati dikenang karena pada saat dia hidup, tapi Nabi tak bukan kematiannya agak apa pada saat dia lahir. Itu pesan bahwa Nabi tidak pernah mati untuk umatnya, selalu hidup untuk kita. Itu jadi tapi mega ki masalah walau Nabi ta. Kemudian ini yang ketiga, ini yang paling penting. Rewa kape mang iya roi di ona alewe bu ya watakalewe andrena aga makanan kasar wadi jajin andre wadi burasa wadi soko andre na watakalewe, tapi ya komalase watakalewe namona sumanu ciato tama catama magai malase watakale air putih 1 gelas dia namelo tama magai malase watakalewe. Tapi angka bahaya ya kuruwe malasa napai telu ayat na baca imangi makarani betungan na rokok no tahu malasa tinna itu iya padi watakale ko malasay nasaba andre na ruwe bacaan Al-Quran sikir ya ko tasbih napai cicam macan na bilang-bilangnya na tadenna berarti malasay atita iya ko mangaji kina napai silampa tacakarudu malasay atita iya ko angka iman napai ayat na baca apa ayat na baca masemen ya betungan na rokok no tahu malasa tinna itu meloy buray Nama kiro nasaba iya ko malasa si dia gaga tidak bisa masuk makanannya watakale malasa namona supalakko atau tama iya ko atie malasa sikir tidak bisa masuk bacaan Al-Quran tidak bisa masuk. Itulah sehingga mesti burai atita cara nape ko bate burai sikir dan solawat cuma ya sikir ya maka dakaonna saya coba kira ala bizikrillah tatma'innul qulub ya rumah sikiri napatenang hati. Tapi pertanyaan ya ku masikiri ki dan dia tenang hati tak ke salah hati ga salah sikiri ga salah atau ke ga itu kira kita coba kira nawan ini
Kami kan tahu la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah itu nampak tenang hati. Bahkan wa idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Napai maka dapat bangnya Allahu akbar, Allahu akbar. Tapang kami malengokwe. Pada tahu si candring kita pesan na candrina. Hui, ya anu, maku itu karena ada getaran. Tapi ya kode gaga berarti enggak masalah. Tidak connect. Ya kodena kone berarti kata tutup. Ya kon kata tutup berarti ka macarepa. Ya ko macarepa mesti bisa. Peko batik bisa. Inilah pentingnya. Mulai dari wudu, mulai salat sunat taubat, kemudian awali dengan kalimat la syahadat la ilaha illallah, kemudian istighfar. Maiga pasusunna. Ya ko awumi wadding ipacuru no korinso niya kamenre lega ni carepana. Tapi ya koda rauti den melo ipa curu calaga iga lulu calaga alai ramme pamak bani pa yatu. Nah itu coba kalian makko mati itu atiku malasai ya tabaca la ilaha illallah, la ilaha tidak ada, tapi ini la ilaha illallah aja tabaca wangi la ilaha illallah, la ilaha illallah kan baca la ilaha illallah, la ilaha. Coba kalian ini yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Agak zikir la ilaha illallah yang bersanad, dan inilah yang diajarkan turun temurun para ulama sufi. Tangkelingi kare. Istilahnya saya tidak minta untuk diikuti, tapi tangkelingi. Kemudian amalkan nanti malam atau nanti subuh. Ya komoto ki ko subuh matu tak coba kare. Itu sisa lalada. La ilaha illallah. Tak coba kira malampe istirahat sejenak, kemudian kemudian tabal Allah la ilaha illallah, tutup mata, cukup 7 kali kita baca pasti itu merinding. Magai karena itulah zikir yang konek dengan kalbu. Tes itu ya kau makan la ilaha illallah, la ilaha illallah mau ya kasih ratu nih dia mau pakai la ilaha illallah. Nah, ini yang jadi masalah. Sini pentingnya zikir. Makanya kalau belajar fikih cari guru fuqaha, kalau belajar tauhid cari murabbi, kalau belajar zikir cari mursyid. Maka tarekat itu penting dalam agama, karena mursyid adalah tempat menyambung sanad ke Rasulullah. Mengambil zikir ala ilmu pak disangenge dena ku YouTube pak disangenge dena ko boe. Seandainya pak disangenge ku HP ya ni bawa HP irisatonya gagai. Seandainya pak disangenge ku boe ya na punai na bona irisan nih, tapi bukan di situ. Kendroy al ilmu fis sudur, yaitu pak disangenge ku atin atau pandrita. Itulah makna kalimat al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya Nabi. Kendroy kalbunya ulama tempat mengambil ajarannya Rasulullah. Itu penting. Jadi wadi mak guru ku YouTube tapi nyambung sanad ke gurunya. Kega ya rustas setan kelinga cara mana ku YouTube sesekali harus ki ketemu. Istilahnya mesti si runtuk ki. Saya sarankan ada satu penceramah muda itu yang sangat hebat sekarang. Itu Dr. Buya Ar-Rasyid Hasim. Saya sampaikan ke anak-anak Asadia, buka channel YouTube-nya beliau, pelajari. Dia ahli tarekat, mengumpulkan beberapa aliran tarekat, dan dia adalah ulama kasyaf. Kemudian yang kedua, dia adalah ahli filsafat, juga sekalian ahli hadis, termasuk guru besar. Sebenarnya beliau banyak belajar dengan ulama yang bersanad itu. Dan itu sangat mudah, melulumopah. Dr. Buya Ar-Rasyid Hasim namanya. Itu luar biasa ceramahnya. Dia menggabungkan antara tasawuf dengan filsafat dengan fikih, dan itu luar biasa karena dia adalah juga termasuk ahli hadis. Makanya yaitu makoko abu menyamang namo komi bola temanonto ceramah hebat toh. Namo dena telo masigi cuma ya kong kapacara mamakoe kita datang untuk mengambil sanad keilmuan. Nasabak si sale itu kumakada biasa wang kalinga, siwa makada biasa wita langsung si sale itu mengambil sanad istilahnya. Energi itu harus nyambung. Nah, itu sampai guruta di Asadia di Masjid Raya
dia ketika pengajian ni mimbar duduk dia pakai, tahu? Di pondok itu bu mimbar duduk, yaitu mimbar tudange, itu mimbarnya Nabi yang ada sedikit penghalangnya, kemudian duduk di situ magai, kepalanya anak-anak lurus dengan kalbunya ulama, sehingga itu energinya langsung masuk. Kalau di atas mimbar begini itu agak berat. Si salah memang tuh, makanya itu teh si salai barakak na pengajian tudange si bawa cara terbuka. Memang karena kepalanya anak langsung tembus dengan kalbunya ulama. Si salai itu yang itu barakak. Makanya gurutta tuh tradisi di dia tidak dibuang itu. Makanya dia nak pakai mimbar alopo tapi tetap mimbar duduk. Itu yang sunnah. Kemudian yang kedua itu mudah menyambung energi berkah ke guru-guru kita. Nah itu. Jadi harus ditahu. Dia itu nang kagak tapai rubah bawang. Apa itu denite mata kasat. Kemudian yang terakhir, makuye. Iyaro nabita nasabak makadake ona Nur Muhammad. Itulah rahasia ditiupkan oleh Allah masuk ke dalam diri kita. Sebenarnya kan ulu mim, aroy ha, pinggul mim, ajewe dal, tulisannya Muhammad. Jadi itu tahu okina Muhammad. Makanya sebenarnya iya ko tahu makan jak pahana denang kanauja itu namo maga jana modele nataya nam modele tahu model nauja magai karena dia sebenarnya di situ ada tiupan dari Allah, di situ ada rahasia Nur Muhammad. Ya kumujai dua hal ini sebenarnya yang kau hina. Dia tu ampai dinawat di yuja pada tarupa tahu nasabak mage di situ ada Nur Muhammad. Allah menciptakan seperti itu. Jadi aja tak masalah kau enggak tahu makaleleang nasabak mage. Memang manusia diciptakan begitu. Saya pelajari satu ilmu sederhana baru. Kabo na guru tak biasa rupake. Jadi memang ya metode tahu pak ang kami mato na tu modele na. Namu tu sanging kamanatok modele itu ang katok. Maka dia tahu make mako memang tahu mereni salah-salah makasilasi. Ya, apa karo? Ang kami matuto ko kita. Yan ang kataw madani ko mabelay. Ya ko tulay si babay di maraja. Ya tau maki tu matandre kalakalasin na. Aja mo si bawangi dangkan nakalasyak ko. Tiya sa marani salah-salah. Yan ang kataw buku ingat na. Makalasila si toto. Ito. Yan ang kataw malampe ang putuna pacan ringat. Ang kamana tu narampi guru tak yan ang kataw malabba arona masagat di nasoro tu kong kalagang napay natiro tu ampe to pandrita napay natiro nang kataw maraja ulun na mabulla mata na macicit aja napay natiro na sa ito makumemanya. Jadi makanya Allah sudah menciptakan takdir Allah itu sudah diciptakan begitu. Cuma akan rina di madeceng kalau iman masuk ke dalam distel menjadi baik. Ya kolap pa itapak na rewai si paslina. Jadi iman itu adalah alat kontrol. Magi tapak na tulilaw ilalang apa angka memato potensi na tetas salah. Makanya ulama narekong kataw minaw nasat dali na miya tunala. Magay nasabad dia sudah yakini bahwa angka memato makor. Maku itu ampai to padita dia nak nasalah ni tenasa tahu makko memang. Itu natarima makoro tapi ya kung kay tapay maka yang dibina itu adalah iman. Pekui caranan tuli makanja tapana nasaba tak de manang itu sipa masalah. Tapi ya na masu tapay muba pe mangaslina. Itu maku itu. Jadi na mesti tapahange. Jadi sak barak ibu titay lakay takado makko me makasialah kay. Tahu makko me made batungan na ang kami matutu. Nah, inilah takdir Allah yang telah diciptakan kepada manusia. Dena wedding diganggu gugat. Maku itu. Jadi itu ampai namo tu maki buai tahu pak bu katolalan nako kita dia sana cermak gurutta. Ya koto me maki buai tahu naimun rines sataki buai ya tu makar ji papa santren. Madari kolai pasantren ni yolo latu bola na rewa na indona. Ya. Suruh lo mengaji na liwang ngon ngaji. Mengaji si tau cat temak magai purai sataki buai ya komelo ki anak-anak masijab mapahang agama magampat tama pesantrennya deta suri tam pesantrennya lena melo tama imon rina loro taki buai
Monrina loro. Apa iya ki monrina loro takiba insyaallah ko jaji ya tu anak-anak itu kan cinta agama. Deta sore ma pesantren itu sudah diteliti ulama kasyaf. Tapi angka lala makanja komelo ki matandre papujina kupung Allah Ta'ala cinampak na pahat tauhid tinggi kecintaannya kepada Rasulullah dena maraji tapak guru agama alina mematomelo mak guribi takibua iolona atau imonrina subuh. Disitulah jalannya para nabi angka tu onronna tapi makadaki terlambat nanya Pak Ustaz anak tatona tapak guru. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.